Happy cuan sobat investor semuanya, baik pada weekend kali ini saya akan melakukan prediksi mingguan ya. Kali ini dengan metode bandarmologi ya. Jadi bandarmologi ini kalau definisi secara singkatnya adalah bagaimana kita bisa berteman dengan bandar. Ada beberapa saham yang saya akan prediksi untuk pergerakan 1 minggu ke depan. Sekali lagi disclaimer mode on ya, dan saya menggunakan sistem AMTA Slingshot System ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Seperti kita ketahui, untuk Pulau Jawa dan Bali pada tanggal 3, mulai dari kemarin ya sampai dengan tanggal 20 Juli, dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Sehingga ini kita perlu perhatikan, ada beberapa sektor yang sangat diuntungkan di video saya yang sebelumnya ya, bahwa ada sektor kesehatan dan sektor konsumsi yang sangat diuntungkan untuk pada saat pembatasan sosial berskala besar ini. Silahkan ditonton di video saya yang sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas, nah ini adalah sektor konsumsi yang cukup mewakili saya kira ya. Ini adalah charting dari AMTA Slingshot Systemnya, Indofood ya, INDF. Seperti kita ketahui, INDF itu sudah ada sinyal short di sini, ada slingshotnya sudah mengeluarkan sinyal di beberapa minggu yang lalu ya, tepatnya di akhir Juni, dan sinyal slingshot itu terbukti dan sekarang sudah berada di kemarin padahal di bawah sempat di 5.700-an ya, dan sekarang sudah berada di 6.575. Jadi kita bisa masuk untuk Indofood ini karena dia lagi uptrend. Nah, seperti kita ketahui dengan adanya pembatasan berskala besar, maka masyarakat banyak memborong salah satu produk dari Indofood yaitu Indomie untuk persiapan bekal selama berada di rumah saja. Ini kalau kita lihat di sini indikator market maker-nya juga menunjukkan bahwa adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar. Ketika bandar akumulasi sesuai dengan prinsip bandarmologi, bertemanlah dengan bandar, Anda juga melakukan akumulasi. Artinya kita juga membeli saham Indofood. Lalu yang berikutnya adalah SCMA. SCMA ini adalah perusahaan media ya, SCTV ya, bisa kita lihat dia masih uptrend dan kemarin terjadi koreksi ya, terjadi uptrend dan koreksi. Kalau sinyal dia baru purple arrow mengarah ke atas, dan kemudian beberapa hari yang lalu ada red arrow mengarah ke bawah, dan kemarin ditutup merah. Tetapi kalau kita lihat ini market maker melakukan akumulasi, sehingga sesuai dengan prinsip bandarmologi, pertemanlah dengan bandar, masuklah pada saat ini. Itu seperti itu ya untuk SCMA. Kemudian yang berikutnya Link, ini adalah perusahaan berbasis teknologi, penyedia data internet. Ini kalau kita lihat di sini dia masih ada koreksi ya, karena terbukti di sini ada stop dan ada red arrow mengarah ke bawah. Jadi silahkan wait and see, dan ini ada distribusi yang dilakukan oleh bandar. Kalau belum masuk ya kita wait and see, tapi kalau sudah masuk kita ikuti yang dilakukan bandar, yaitu kita menjual juga, take profit ya. Kemudian yang berikutnya NLPL ya, multipolar, ini juga sektor teknologi. Kita lihat multipolar itu sudah naik cukup tinggi ya, cukup tinggi kenaikannya, dan wajar kalau koreksi. Jadi dia di harga 100-an sampai dengan sekarang sudah di 600-an, itu kenaikan yang cukup tinggi. Jika Anda belum masuk maka Anda wait and see, jika sudah masuk Anda take profit. Kemudian MTDL ini juga sektor teknologi ya. Kenapa saya bahas juga sektor teknologi, ini adalah sektor yang untuk 5 sampai 10 tahun ke depan adalah yang prospek ya. MTDL ini Metro Data, ini perjualan software dan hardware.
Ini juga ada koreksi setelah kenaikan yang sangat tinggi. Sekarang berada di 2150 dan kenaikan volumenya besar. Dan sekarang lagi koreksi, jadi kalau sudah masuk maka take profit, kalau belum wait and see. Kemudian MCash ini juga sektor teknologi ya, dia di sektor pembayaran ya, dan sempat ini juga naik tinggi karena pada saat itu dipom-pom oleh Ari Lasso dan Raffi Ahmad ya. Ini shortnya sudah terjadi sejak bulan Mei dan naik cukup tinggi, ada koreksi, kemudian naik lagi, koreksi sedikit, dan jika kita sudah masuk di awal maka kita TP, kalau belum maka kita wait and see, ya. Jangan masuk seperti ini karena belum ada sinyal dari bandarmologinya untuk masuk. Kemudian emiten yang berikutnya ini emiten di sektor jasa keuangan ya, Mitra Pinastika Mustika. Nah ini turun ya, setelah naik dia turun, berarti kalau belum masuk ya kita wait and see karena ini sebenarnya sudah ada sinyal dot warna blue dot, maka kita bisa masuk lagi sebenarnya ini di harga 700-an dan ada purple arrow di sini. Maka bisa masuk walaupun sudah downtrend ya, dan bandar masih melakukan distribusi di sini. Tapi sebelumnya ini sudah ada akumulasi ini di sini. Yang ada hijaunya ini di bawah. Ini sudah akumulasi, kemudian lalu tiba-tiba distribusi. Kemudian karena sektor jasa keuangan kali ini dengan adanya angka COVID yang menjulang lagi sangat dirugikan ya. Sangat dirugikan karena masyarakat akan mengetatkan keuangan lagi. Kemudian ini sektor farmasi, Itama Ranuraya ini juga lagi koreksi, tetapi ini bisa saat yang tepat untuk masuk juga karena ada sinyal short di sini. Ya, ini koreksi, maka di saat koreksi ini kita masuk karena sektor farmasi itu diuntungkan dengan adanya PPKM darurat. Salah satunya adalah IRA ini. Nah, targetnya cukup tinggi ini ya, bisa ke all time high-nya lagi dia. Zona 3.000 sampai dengan 3.500, bahkan bisa ke atas 4.000. Kemudian ini Mika sektor rumah sakit ya, sektor kesehatan, dan berada di harga yang cukup bagus ya, cukup layak untuk dibeli, walaupun di sini ada beberapa sinyal untuk sell ya, jadi yang sudah masuk bisa take profit sebagian, tapi kalau yang belum masuk itu sudah ada sinyal lot warna biru. Dan kalau sinyal bandar akumulasi terjadi beberapa waktu yang lalu, dan kemarin di akhir minggu tidak ada akumulasi, tapi juga tidak distribusi. Nah ini menariknya. Kemudian SSMS, sektor CPO yang saya bilang tadi ya, CPO itu juga diuntungkan dengan PPKM darurat karena masyarakat akan membutuhkan kebutuhan bahan pokok, salah satunya adalah minyak goreng. Nah ini CPO sudah ada short ya di sini ya. Ini SSMS sudah ada short dan target terdekatnya dia bisa ke sini, ke 1000 sampai dengan 1100-an sampai dengan 1200. Kemudian lanjut ke PTBA, sektor batu bara. Ini juga sektor tambang yang saya sorot ya. Dia sudah ada sinyal short di sini, maka bisa masuk. Dan akumulasi yang dilakukan cukup besar, sehingga dalam waktu dekat dia akan naik. Terus Unicam ini juga consumer good yang lagi koreksi, sehingga saat yang tepat untuk masuk karena dia penguasa di sektornya ya. Satu-satunya penguasa Unicam mensuplai popok ya, popok bayi, anak-anak, dan dewasa serta lansia. Lalu MAPI ini adalah sektor yang terdampak. Saya bandingkan ya ini ya, sektor terdampak karena dia berada di mall, tetapi untuk Starbucks dan lain sebagainya itu masih buka, tapi melayani hanya pesanan online. Dan ini sudah ada sinyal short untuk MAPI ya, karena sudah di harga yang rendah. Short ini, jadi kita bisa masuk dan ini tandanya ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker.
mati-mati menarik. Kemudian ini saya sorot lagi yang terdampak buruk ya, AMRT. AMRT ini adalah Alfamart. Sudah tinggi memang kenaikannya dan ini ada sinyal untuk nge-sell ya. Dan Alfamart salah satunya yang terdampak karena jam operasinya juga dibatasi. Kemudian RALS ini juga sektor yang terdampak. RALS ini adalah Ramayana Lestari. Dan sudah ada koreksi yang cukup dalam walaupun sudah ada sinyal short di sini karena ada kebijakan darurat ini tidak ada orang yang menyangka dan sekarang dia terdampak, dia koreksi ya. Koreksi wait and see ini berarti untuk yang sudah punya wait and see, kalau yang sudah punya bisa take profit, kalau yang belum punya wait and see. Lalu yang berikutnya Pewon. Pewon ini juga saya masukkan karena dia terdampak buruk. Karena Pewon salah satunya adalah penguasa mall. Ya. Pewon kita lihat walaupun sudah ada sinyal short, tetapi tidak jadi shortnya karena ada kebijakan PPKM darurat ini sehingga kemungkinan bisa turun ini Pewon. Padahal sudah ada akumulasi ya di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisa bandarmologi, bagaimana kita berteman dengan bandar. Terima kasih, happy cuan, salam sehat. Jangan lupa subscribe ya.